mempersilahkan Syahril dari kelompok Putra 2 yang akan diwakili oleh Ananda Fahri dan juga Ananda Setio. Kepada Ananda kami persilakan. Semangat, adik. Allah membersamai. Kita nonton keluar. Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kondisi umat Islam saat ini belum mampu membawa agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan itu menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan penuh kedamaian. Benar adanya bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh al-Islam Muhjibun bil Muslimin. Ia berkata, kemunduran umat Islam bukan terletak pada ajaran agamanya, akan tetapi terletak pada pribadi umatnya. Saudara-saudaraku, keberagaman yang kokoh adalah fitrah manusia, dan pola beragama yang sejuk dan penuh kedamaian juga menjadi fitrah manusia. Namun bila kita ikuti rilis BNPT RI tanggal 29 Desember 2023, terdapat 2.670 konten digital bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Potensi terpapar radikalisme juga lebih tinggi terdapat pada wanita, generasi muda zaman now, khususnya Gen Z, dan mereka yang aktif di internet. Sungguh berbahaya jika membunuh umat manusia mengatasnamakan agama hanya demi mengedepankan golongan, sehingga dengan mudahnya melenyapkan nyawa manusia. Karena asiknya bermain game, TikTok, dan lainnya mengakibatkan hilangnya tata krama baik antar sesama maupun kepada orang tua. Berangkat dari kondisi yang merisaukan tersebut, izinkan kami menyampaikan solusinya melalui syarahan Al-Quran dengan judul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagai landasan dari syarahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
ia musuh yang nyata bagimu. Dewan juri yang mulia, menurut Wahbah Al-Zuhaili yang wafat pada tahun 1351 Hijriah dan Imam At-Tabiri yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Ayat tersebut turun berkaitan dengan Abdullah bin Salam, Salabah, Usaid bin Ka'ab, dan Usaid bin Ka'ab. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Pada suatu hari, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami agungkan, maka biarkanlah kami beribadah pada hari itu. Dan kitab Taurat adalah kitab Allah, maka biarkanlah kami bangun malam dengannya." Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 208 tersebut. Saudaraku, kata asilmi dapat diartikan dengan Islam ataupun kedamaian. Namun makna dasarnya ialah damai atau tidak mengganggu. Sebagai seseorang mukmin, kita diharuskan untuk memasukkan totalitas dalam diri kita secara menyeluruh, sehingga seluruh kegiatan kita berada dalam koridor kedamaian. Biarkan ia damai dengan dirinya, keluarganya, bahkan dengan seluruh manusia. Biarkan ia bermanja ria dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, beserta panorama alam raya. Buya Hamka wafat 1401 Hijriah. Dalam bukunya Tafsir Al-Azhar Juz 2 halaman 157 mengatakan bahwa Islam Kafa mengandung pesan, jika kalian mengaku beriman dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh Al-Quran dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah volume 8 halaman 520 sampai 521 menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya akan mendatangkan rahmat bukan semata bagi manusia, akan tetapi bagi beserta alam raya beserta isinya. Hadirin sekalian, sebelum kami melanjutkan syarahan kami akan mengajak hadirin sekalian untuk bersolawat mengenai Islam rahmatan lil alamin. Ya man shallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatul linnas, ya man alafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa abi, alaikuka sayyidi, salatu wa salam alaika ya Nabi, Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad, Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Dengan demikian, jika menampilkan Islam rahmatan lil alamin diaplikasikan dengan baik, maka tidak akan ada umat Islam yang egois, Apologis, Sinis dan sadis. akan tetapi umat Islam akan selalu mencintai mengasihi, Simpati dan empati. dan peduli dan suka memberi. Maka tidak akan ada manusia yang tersakiti dan tidak akan ada alam raya yang rusak karena eksploitasi tiada henti. Dewan juri yang terhormat, dari syarahan yang kami berikan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap hambanya yang beriman agar menjalankan Islam secara seutuhnya. Bila ini dilakukan, maka ajaran Islam akan membawa mendatangkan rahmat bagi alam raya. Yang kedua, Islam rahmatan lil alamin tidak hanya bersangkutan
antara interaksi manusia dengan manusia lainnya, namun juga mencangkup antara manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, serta alam raya. Yang ketiga, hilangkan perilaku biadab menuju insan yang biadab. Hadirin, demikian sarahan yang kami berikan. Sebelum kami menutup, kami ada pantun. Dari jauh menyusun jari, Sembah diangkat bersimpuh diri. Anak kiri. maaf dipinta, mohon diberi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan yang ini kau orang saya apa ini dia mudarat dengan bapak bina